Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Masrul Isroni Nur Wahyudi sebagai dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran, dan yang saya sayangi seluruh teman-teman dari kelas BPAI. Marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita telah diberikan kesehatan serta kesempatan dapat menghadiri acara perkuliahan pada pagi hari ini. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita semuanya tergolong ke dalam umat yang mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yaitu munasabah Al-Quran. Kepada pemateri 1 dipersilahkan. A. Pengertian munasabah Al-Quran. Kata munasabah secara etimologi berarti al-muqarabah atau kedekatan, al-musakalah atau keserupaan, dalam muwafaqah atau kecocokan. Contoh dalam kalimat sebagai berikut. Fulan binasib fulan, berarti fulan A mempunyai hubungan dekat dengan si fulan B dan menyerupainya. Dari kata itu lahir pula kata an-nasib, berarti kerabat yang mempunyai hubungan seperti dua orang bersaudara dan putra paman. Istilah munasabah juga digunakan dalam ilat dalam bab qiyas dan berarti al-was al-muqarib li al-hub, gambaran yang berhubungan dengan hukum. Istilah munasabah diungkapkan pula dengan kata rob atau pertalian. Karenanya munasabah merupakan hal yang logis apabila dijelaskan dapat diterima akal. Sedangkan secara terminologi atau istilah munasabah dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah suatu perkara yang dapat dipahami oleh akal. Tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. 2. Menurut Mana Al-Qotan, munasabah adalah aspek yang punya keterikatan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara ayat satu dengan ayat yang lain dalam banyak ayat, atau antara surat dengan surat yang lain di dalam Al-Quran. 3. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah merupakan ilmu yang sangat agung. 4. Menurut Al-Biqa, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan dibalik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik dengan ayat atau surat dengan surat. Jadi dalam konteks ilmu Al-Quran, munasabah berarti menjelaskan korelasi makna antara ayat atau antar surat, baik korelasi itu bersifat umum atau khusus, rasional, persepsi atau imajinatif, atau korelasi berupa sebab akibat dan perbandingan dan perlawanan. Mengetahui munasabah. Untuk meneliti keserasian susunan ayat dan surat munasabah dalam Al-Quran diperlukan ketelitian dan pemikiran yang mendalam. As-Suyuti menjelaskan ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah ini, yaitu 1. Harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Kedua, memerhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Ketiga, menentukan tingkatan-tingkatan itu apakah ada hubungan atau tidak. Keempat, dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memerhatikan ungkapan bahasa dengan benar dan tidak berlebihan. Mempelajari munasabah dalam memahami Al-Quran adalah 1. Dapat mengembangkan sementara anggapan orang yang menganggap bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Kedua, mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-suratnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan mukjizatnya. 3. Dapat diketahui mutu dan tingkat kebagahan yang bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dengan yang lainnya. Keempat, dapat membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Macam-macam munasabah Al-Quran. 1. Munasabah antar surat dengan surat sebelumnya.
Asyuyuti menyimpulkan bahwa munasabah antar surat dengan surat sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan dengan surat sebelumnya. Sebagai contoh, dalam surat Al-Fatihah ayat 1 ada ungkapan Alhamdulillah. Ungkapan ini berkorelasi dengan surat Al-Baqarah ayat 152 dan 186. Yang kedua, munasabah antar nama surat dan tujuan nurulnya. Setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang menonjol, dan itu tercermin pada namanya masing-masing, seperti surat Al-Baqarah, surat Yusuf, surat An-Naml, dan Al-Jil. Lihatlah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 71. Yang ketiga, munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar bagian surat sering berbentuk pola munasabah al-tadhat atau perlawanan, seperti terlihat dalam surat Al-Hadid ayat 4. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas, tetapi sering pula tidak jelas. Munasabah antar ayat yang terlihat dengan jelas umumnya menggunakan pola takkid atau penguat, tafsir atau penjelas, i'tirad atau bantahan, dan tasydid atau penegasan. Yang kelima, munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20. Misalnya, Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok ayat-ayat berikut dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat-sifat mereka yang berbeda-beda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Yang keenam, munasabah antar fasihah atau pemisah dan isi surat. Macam munasabah isi ini mengandung tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya adalah untuk menguatkan atau tamkin makna yang terkandung dalam suatu ayat. Misalnya dalam surat An-Naml ayat 80. Yang ketujuh, munasabah antara awal surat dengan akhir surat yang sama. Tentang munasabah semacam ini, Asyuyuti telah mengarang sebuah buku yang berjudul Marasyid al-Matali fi Tanasub al-Maqati wal Matali. Contoh munasabah ini dalam surat Al-Qasas. Yang kedelapan, munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Jika diperhatikan pada setiap pembukaan surat, akan dijumpai munasabah dengan akhir surat sebelumnya, sekalipun tidak mudah untuk mencapainya. Misalnya pada pemulaan surat Al-Hadid dimulai dengan tasbih. Dasar-dasar pemikiran adanya munasabah di antara ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa satu ayat walaupun dapat mengandung banyak masalah, namun masalah-masalah tersebut berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga seseorang hendaknya jangan hanya mengarahkan pandangan pada awal surat, tetapi hendaknya memperhatikan pula akhir surat atau sebaliknya, karena bila tidak demikian akan terabaikan maksud ayat-ayat yang diturunkan itu mengenai hubungan antara suatu ayat atau surat dengan ayat atau surat lain, atau sebelum atau sesudahnya. Tidaklah kalah pentingnya dengan mengetahui sebab nuzulul ayat, sebab mengetahui adanya hubungan antara ayat-ayat dan surat-surat itu dapat pula membantu kita memahami dengan tepat ayat-ayat dan surat-surat yang bersangkutan. Ilmu ini dapat berperan mengganti ilmu asbabul nuzul. Apabila kita tidak dapat mengetahui sebab turunnya suatu ayat, tetapi kita bisa mengetahui adanya relevansi ayat itu dengan yang lainnya, sehingga di kalangan ulama timbul masalah mana yang didahulukan antara mengetahui sebab turunnya ayat dengan mengetahui hubungan antara ayat itu dengan yang lainnya. Tentang masalah ilmu munasabah di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat.
bahwa setiap ayat atau surat selalu ada relevansinya dengan ayat atau surat lain. Ada pula yang menyatakan bahwa hubungan itu tidak selalu ada, akan tetapi sebagian besar ayat-ayat dan surat-surat hubungannya satu sama lain. Ada pula yang berpendapat bahwa mudah mencari hubungan antara suatu ayat dengan yang lain, tetapi sukar sekali mencari hubungan antara suatu surat dengan surat yang lain. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.